Shalom, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara sekalian. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap di dalam penyertaan dan dalam pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, malam hari ini sebelum kita lagi membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mengucap syukur malam hari ini Tuhan untuk kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga malam hari ini pun kami terus boleh melihat bagaimana Tuhan terus menyertai, memelihara dan menyatakan kebaikan-Mu. Malam hari ini kami juga mau Tuhan kembali menyediakan waktu dalam hidup kami untuk bersekutu dengan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami supaya melalui firman Tuhan yang kami dengar, kami memperoleh jawaban, pertolongan, kekuatan, bahkan sukacita yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Saat teduh malam hari ini mengambil pembacaan dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan mengatakan, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tahukah saudara perbedaan antara lebah dan lalat? Lebah secara naluri lebih tertarik kepada bunga, sedangkan lalat secara naluri jauh lebih tertarik dengan sampah atau sesuatu yang berbau. Lalat tidak akan tertarik dengan bunga, tetapi dia lebih tertarik dengan sesuatu hal yang kotor dan bau. Demikian pula dari apa yang dihasilkannya. Karena lebah lebih menyukai bunga untuk mengambil sari-sari dari dalamnya, sehingga kemudian lebah lebih banyak menghasilkan madu yang harum, yang manis, bahkan dapat menjadi berkat. Sedangkan lalat tidak menghasilkan sesuatu pun yang baik, bahkan menghasilkan bakteri, virus, dan lain sebagainya, bahkan bisa mendatangkan penyakit. Dan ini merupakan sebuah gambaran dalam kehidupan setiap kita. Dulu, semua kita pernah hidup di dalam dosa. Sebab ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka gambar diri Allah di dalam manusia kemudian menjadi rusak. Manusia karena jatuh dalam dosa, kemudian hidup di dalam dosa, jauh dari Tuhan. Mereka lebih menyukai untuk tinggal di dalam dosa yang kotor, yang bau, dan tentu saja tidak menyenangkan hati Tuhan. Namun oleh karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa, maka lewat kemurahan Tuhan, melalui Kristus Yesus Tuhan, kita diubahkan dari manusia yang lama menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Sebab yang lama sudah berlalu. Ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disitulah kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Sehingga kita memiliki kehidupan yang baru. Dulu kita seperti lalat yang hanya tertarik dengan sesuatu yang kotor, yang bau, yang menjijikkan. Itulah gambaran hidup kita yang lama, yang lebih tertarik dengan dosa, dengan sesuatu yang kotor, yang tidak benar. Ucapan kita penuh dengan kata-kata yang kotor, kata-kata sembrono, kata-kata ucapan yang kosong, bahkan mungkin sungut-sungut, keluh kesah, menggerutu, memaki, dan lain sebagainya. Tetapi kemudian ketika kita percaya kepada Tuhan dan menjadi ciptaan yang baru, kita seperti halnya lebah, tidak tertarik lagi dengan yang namanya sampah di dalam dosa, segala sesuatu yang kotor. Tetapi kita lebih tertarik kepada sesuatu hal yang indah dan berkenan kepada Tuhan, sehingga kehidupan kita lah kemudian menghasilkan sesuatu hal yang jauh lebih baik, lebih berguna, dan mendatangkan berkat, bahkan memuliakan nama Tuhan. Dan itulah gambaran daripada lebah yang kemudian menghasilkan madu, sesuatu yang manis, sesuatu yang sedap, sesuatu yang dapat memberkati. Demikian juga hidup kita yang merupakan ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Kita menanggalkan hidup kita yang lama.
Dulu mungkin ucapan mulut kita mengutuk, menghina, memaki, kata-kata kotor, kata-kata kosong. Tetapi ketika kita menjadi ciptaan yang baru, kita tanggalkan itu semuanya. Mulut kita dulu penuh dengan sungguh-sungguh, sekarang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Mulut kita dulu mungkin menghina, merendahkan orang, menjatuhkan orang, memfitnah orang. Tetapi sekarang menggunakan mulut kita untuk memuliakan Tuhan dan memberkati banyak orang. Dulu kita lebih tertarik dengan perkara-perkara dosa, tetapi sekarang kita lebih tertarik dengan perkara ilahi di dalam Tuhan. Dulu kita suka hidup di dalam dosa, melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, dalam ketidakbenaran, ketidakjujuran. Tetapi ketika kita menjadi ciptaan yang baru, kita menanggalkan itu semuanya, dan kita menjadi orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga hidup kita sungguh-sungguh dapat menjadi berkat. Oleh karena itu, malam hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalaupun kita sedang mengalami sesuatu dalam kehidupan kita, mari kita kembali lagi pada kasih karunia Tuhan yang besar dalam hidup kita. Kita harus hidup dan tinggal di dalam Kristus. Sebab firman Tuhan menegaskan, siapa yang ada di dalam Kristus. Artinya kita mau hidup di dalam Dia, dalam kebenarannya, sehingga kehidupan kita mengalami sebuah kehidupan yang baru. Dan itulah proses yang terjadi. Kita mulai meninggalkan kehidupan kita yang lama, dan kita masuk pada sebuah kehidupan yang baru, yang benar dan berkenan di mata Tuhan. Kiranya melalui kehidupan kita diubahkan, bukan menjadi jerat tetapi menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan tetapi juga menjadi sesuatu hal yang dapat menolong dan memberkati kehidupan yang lainnya, sehingga lewat kehidupan kita nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Mari kita mau datang kepada Tuhan, bersyukur malam hari ini untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Kami mau terus berada di dalam Kristus Yesus Tuhan, sehingga kami memiliki kehidupan yang baru. Kami menanggalkan manusia lama kami yang tidak benar dan tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan kami hidup dalam ciptaan yang baru di dalam Tuhan, sehingga memiliki sebuah kehidupan yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Malam hari ini kami menyerahkan lagi kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya menyatakan perlindungan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat tidur dan beristirahat di dalam perlindungan Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menaikkan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Tinggallah di dalam Kristus, maka kita memiliki kehidupan yang baru, kehidupan yang benar, berkenan, menjadi berkat, dan memuliakan nama Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya.